selamat datang di Serangga Show Channel bareng aku Arliasa, dan kali ini kita masih ada di segmen Pro dan Kontra. Nah, seperti video sebelumnya, kali ini pro kontranya adalah aku sendiri, dan rulesnya adalah yang pertama aku udah nyiapin 4 topik yang akan menjadi bahasan pada video kali ini. Jadi cuma salah satu, nanti akan kita random, nanti dapatnya apa, itu yang akan kita bahas selama video ini. Dan yang kedua, nanti aku juga akan random apakah aku pro atau aku kontra. Jadi sepanjang video ini aku hanya akan pro atau kontra saja sesuai dengan hasil undiannya, kurang lebih seperti itu gitu. Dan kok gitu nggak ada yang counter dong kalau kita pro terus nggak ada yang kontra, kan aneh ya, kan ini jadinya satu sisi gitu. Nah aja, nah sisi yang lainnya aku pengen kalian nih yang nulis di kolom komentar. Jadi kalau misalkan aku pro, kalian bisa tulis kontra kalian di komentar, atau kalau kalian setuju dengan apa yang aku sampaikan ya nggak apa-apa, aku pro kalian pro, silahkan tulis di komentar, karena kan ya tiap orang pasti ada pro dan kontra, silahkan tulis di komentar. Dan tentunya ini ada warning buat semua yang dengerin video ini, bahwasanya apapun yang aku sampaikan di video ini itu bukan sepenuhnya pendapat aku tentang topik itu gitu. Jadi kan karena di sini aku hanya cuman menyampaikan sisi pro-nya atau sisi kontranya saja gitu. Aku tidak mencoba berada di tengah-tengah atau seperti apa gitu. Makanya apapun yang aku sampaikan di video ini itu tidak mewakili pendapat aku secara keseluruhan. Nah, kemarin kan ada 3 topik yang belum kubahas, itu ada poligami, ngasih HP ke balita, sama ada sekolah di madrasah itu tertinggal. Nah, kali ini biar ada 4, aku tambahin satu lagi, yaitu gede nonton kartun. Maksudnya apa? Maksudnya ini kalau di desa-desa ya kayak orang yang udah istilahnya SMP ke SMA itu kayak dikucilkan gitu loh, kayak udah gede kok nontonnya masih kartun gitu. Nontonnya Naruto biasanya kayak gitu ya. Nah, ini salah satu topik tambahannya itu. Nah, mungkin langsung saja. Jadi nanti sepanjang 5-10 menit aku akan ngasih argumentasi aku terkait pro atau kontra terhadap salah satu dari 4 topik itu. Dan gimana cara pemilihan topiknya? Aku udah siapin untuk roulette-nya. Jadi mari kita langsung mulai saja. Jadi ini di roulette-nya sudah ada 4 topik tersebut. Mari kita dapat apa? Enggak, jangan begitu saja. Apa ini? Poligami lagi, aku belum nikah. Dapatnya poligami. Ya udah, kita dapat poligami. Habis itu kita roulette lagi yang pro dan kontranya. 1, 2, 3. Ini kalau sampai aku pro, gawat loh. Kontra. Oke. Oke, jadi topik yang kepilih pada pada video kali ini adalah topiknya adalah poligami, dan aku kontra terhadap poligami. Dalam 5-10 menit ke depan aku akan menyampaikan argumentasi aku terhadap kontra aku yang namanya konsep poligami. Jadi sebelumnya aku informasikan dulu, poligami itu adalah di mana satu laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau satu istri mempunyai banyak suami itu namanya poliandri. Tapi kita di sini jawabnya poligami. Jadi kita langsung aja. Ini adalah jawaban argumentasi kontra dari aku terkait poligami. Mulai. Oke, poligami seperti yang tadi aku sudah sampaikan, itu kan konsepnya sebenarnya satu laki-laki atau satu suami yang punya lebih dari 2 istri. Tentu saja, walaupun aku sebagai laki-laki nih, di sini sebagai laki-laki, karena kalau poligami sebenarnya kan yang paling banyak diuntungkan secara batin ya tetap aja si suami gitu, karena dia bisa istilahnya punya membagi perasaannya ke banyak gitu. Jadi ketika dia bosan dengan satu, dia bisa ke yang lain. Bukan bosan sih, lebih tepatnya dalam artian ketika dia lagi pengen jalan sama yang ini, dia bisa jalan yang ini gitu. Sedangkan kalau seperti itu kan perempuan nggak bisa ya. Artinya ya karena di sini poligami otomatis kan suaminya satu, dia harus membagi perasaannya gitu. Aku pun sebagai laki-laki gitu dengan hal seperti ini nggak tega gitu. Maksudnya kalian kok tega gitu, maksudnya apa ya istilahnya, tega ngelihat perempuan yang kalian nikahi gitu. Karena kan pada dasarnya nikah itu pasti atas ada sesuatu lah, entah itu pernikahan, entah itu memang cinta,
entah apapun pasti kan ada ya triggernya sampai kalian menikahi seorang perempuan gitu. Makanya kalau di kita nggak bicara agama ya, kalau di sini secara di luar agama karena agama kan sebenarnya diperbolehkan ya. Tapi kalau di luar itu gitu, maksudnya menikah itu kan ada dasarnya gitu. Tapi ya kalau kita bicara perjodohan atau apapun kayak gitu, maksudnya kita kan juga tetap punya pilihan gitu menantang perjodohan itu. Hanya saja mungkin ya tinggal kaliannya either berani untuk menyampaikan menentang itu atau seperti apa gitu, atau ada hal-hal lain. Tapi kalaupun kalian istilahnya menikah itu dalam kondisi terpaksa ataupun seperti apa yang akhirnya kok kalian tidak mencintai sesuatu gitu, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang cowok, kalian harus bertanggung jawab terhadap pernikahan kalian. Sebenarnya ini series ini video agak menakutkan nih buat aku nih. Aku ngomong banyak segala seperti ini gitu. Aku belum tahu kedepannya seperti apa. Tentu aku nggak berharap aku melakukan hal seperti ini dalam artian poligami ataupun hal-hal yang menyimpang dalam pernikahan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, ini sebagai doa aku lah, istilahnya bukti aku kalau nanti kedepannya misalkan aku udah punya istri segala macam, ya aku akan berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap pernikahanku gitu. Dan baik lagi kalau soal poligami, satu yang paling disakiti tentu perempuan gitu. Tinggal bagaimana laki-laki setega apa gitu dengan perempuannya gitu. Kadang orang-orang yang poligami dia punya alasan satu, katanya ya dia mampu bisa membiayai ke istri, semua istri-istrinya gitu. Nah sekarang kan yang jadi apa ya perhatian adalah apakah si istri ini hanya butuh secara materi gitu, apakah istri ini tidak butuh batin. Padahal kalau dalam pernikahan itu kan nafkah lahir dan juga nafkah batin gitu. Nafkah lahir yang maksudnya adalah secara material, makan segala macam istilahnya bersifat duniawi. Sedangkan kalau batin itu kan pada perasaan, kemudian hubungan suami istri segala macam. Nah sejauh mana suami bisa tahu kalau istrinya itu puas terhadap nafkah batinnya gitu. Dalam artian puas itu ya nggak hanya hubungan seksual doang, tapi ya bagaimana terhadap rasa apa ya, perasaan dia gitu melihat suaminya membagi rasanya kepada perempuan lain gitu. Maksudnya itu gitu. Jadi kalau namanya poligami, ada yang bilang istri nggak bakal tersakiti karena suaminya sudah bisa adil kesana kesini, ya bagiku itu bohong gitu. Bagiku itu bohong, tetap aja gitu yang merasakan itu bukan suami, yang merasakan adalah istri. Nah terus gimana kalau misalkan perempuannya yang mau dipoligami gitu? Nah sekarang pertanyaan ada kedua gitu, apakah yang dipoligami itu dua-duanya setuju gitu? Kan terkadang ada yang bilang si istri pertamanya juga oke-oke aja gitu. Bagiku pasti kalau dikasih pilihan apakah dia mau dipoligami atau enggak, pasti jawabannya utamanya pasti enggak. Mau bagaimanapun yang namanya perempuan itu pasti tidak mau dipoligami gitu. Nah tapi kalau misalkan dia mau, sekarang pertanyaannya adalah istri yang kedua, apakah dia sebenarnya rela untuk dipoligami atau dimadukan gitu. Pun ketika dua-duanya sudah istilahnya dalam rumah tangga, misalnya ada 2 istri atau 3 istri kayak gitu, apakah nanti sepanjang perjalanannya tidak akan terjadi cekcok masalah keluarga, apalagi nanti kalau sudah punya anak. Nah kan banyak ya yang namanya suami istri itu dia pisah rumah dengan orang tua karena tidak mau yang namanya permasalahan itu dicampuri sama orang lain. Nah yang menjadi perhatian aku lagi ya soal poligami ini kan nanti gimana dengan anak-anaknya gitu. Kayak seringnya itu kayak mereka itu kayak ada pilih kasih gitu loh. Kalau yang aku lihat di fenomena poligami itu kayak si anaknya si istri pertama sama istri kedua itu biasanya kan panggilannya beda, dan biasanya keterikatan emosional anak itu dengan ibu kandungnya gitu. Jadi kalau misalkan di saat tiba-tiba ada permasalahan segala macam gitu, itu lebih rumit gitu. Kesiapannya itu tidak hanya kesiapan seorang suami, tapi kesiapan seorang istri ketika masalah-masalah itu terjadi, pun untuk anak-anaknya juga gitu. Ya kita nggak usah memungkiri ya, di Indonesia ini hal-hal seperti ini kan masih jadi ejekan gitu ketika di bangku SD SMP, mungkin di SD ya, di SD ataupun SMP itu masih sering jadi ejekan ketika ayahnya punya 2 istri gitu, atau dia adalah anak dari istri kedua, anak dari istri ketiga gitu. Jadi menurutku itu sih yang perlu dijadikan pertimbangan, dan aku sangat menolak
poligami itu karena ya ini nggak bicara soal suaminya mampu atau nggak doang gitu, tapi di sini bicara soal istrinya bagaimana, nanti anaknya gimana gitu, kemudian dampak-dampak ke depannya gitu. Menurutku bagi aku pribadi secara negatifnya, secara hal-hal yang tidak terduganya ini lebih beresiko ketimbang hanya punya satu istri gitu. Yang mana kalau satu istri ya permasalahannya mereka bisa selesaikan dengan 2 kepala gitu. Tapi kalau ini kan berarti ada 3 kepala, 4 kepala, 5 kepala kayak gitu. Jadi bagiku poligami itu bukan hanya masalah material ataupun gimana suami bisa berlaku adil gitu, tapi bagaimana sebuah hubungan keluarga ini ya bisa berjalan dengan, walaupun nggak bisa adil tapi harus yang seadil-adilnya gitu, dan harus bisa memperhatikan perasaan satu sama lain, saling terbuka, saling membuka, dan itu menurutku sesuatu yang sangat sulit. Dan kalau kalian tidak expect dan tidak mampu ke sana, ya mending nggak usah poligami gitu. Tapi ini juga tidak membenarkan yang namanya perselingkuhan gitu ya. Aku lihat perselingkuhan di sekitarku. Ya, aduh, gimana ya? Menurutku perselingkuhan juga istilahnya bikin rusak yang namanya keluarga ya, segala macam dan lain-lain gitu. Mungkin yang namanya ya balik lagi gitu, kalau misalkan kan banyak kan kasus cerai ya, kasus istilahnya karena suaminya selingkuh akhirnya cerai, kemudian suaminya menikah dengan si selingkuhannya. Nah ini menurut aku adalah bukti bahwasanya namanya perempuan itu tidak mau diduakan. Bisa kan mereka memilih untuk ya udah dinikahin aja selingkuhannya, maksudnya ada, tapi lebih jarang, lebih banyak ada perempuan itu yang memilih untuk cerai ketimbang dia merelakan si suaminya untuk menikah lagi dengan selingkuhannya. Jadi menurutku tidak ada yang dibenarkan, baik itu perselingkuhan ataupun poligami karena hasrat seorang laki-laki gitu untuk punya lebih dari satu istri atau tidak puas dengan istri yang pertamanya gitu. Menurutku karena pernikahan itu ada sebuah tanggung jawab, kalau memang tidak bisa lagi berdampingan atau seperti apa, lebih baik untuk dibicarakan matang-matang, dan kalau memang jalannya adalah jalan berpisah gitu, daripada kedepannya menyakiti satu sama lain gitu, istrinya juga merasa tersakiti ketika melihat suaminya harus membagi rasa atau seperti apa, ya aku lebih condong ke arah ya better untuk berpisah gitu, berpisah dengan baik-baik, dengan pertanggungjawaban seorang suami kepada keluarganya lah, istri, kepada anak-anaknya, nafkah yang masih harus berlanjut segala macam kayak gitu. Jadi di sini aku tetap kontra terhadap poligami. Jadi mungkin itu aja untuk argumentasi aku, untuk kontraku terkait poligami. Kalau kalian yang merasa setuju adanya poligami, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, kalau kalian mendukung nih, mungkin kalian utamanya ada perempuan yang dengerin konten ini dan merasa mendukung argumentasi aku, bisa tulis lagi nih di kolom komentar. Mungkin kalian kan lebih merasakan ya. Kalau aku kan dari sisi laki-laki, aku yang laki-laki aja merasa nggak tega gitu ngelihat ada perempuan ya istilahnya diduakan seperti itu gitu. Gimana kalau ya perempuan sendiri gitu yang merasakan poligami itu gitu. Kalau poliandri sudah pasti nggak bisa ya, kalau itu udah pasti nggak bisa lah kalau di Indonesia sendiri gitu. Dan itu akan lebih panjang lagi gitu. Jadi oke, itu aja untuk sesi pro kontra pada video kali ini. Semoga nanti di next videonya akan kita dapat konten bahasan yang menarik lagi, yang mungkin lebih pinggir jalan daripada ini gitu. Karena kalau ini sebenarnya masih banyak yang sama kayaknya kontra terhadap poligami gitu, walaupun ada sebagian kecil yang masih setuju dengan adanya poligami, karena memang di agama sendiri sih sebenarnya diperbolehkan ya, khususnya di Islam gitu. Tapi kalau melihat aspek-aspek lainnya kan tidak dianjurkan untuk melakukan hal tersebut. Jadi sampai ketemu di video berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa itu komen kalau kalian pro atau kalian kontra terhadap poligami, tulis aja di kolom komentar gitu. Jadi kita bisa berdebatnya mungkin di kolom komentar gitu. Kalau ada yang menarik mungkin dari komentar kalian ya bisa nanti aku bahas juga dalam satu video. Sampai ketemu di video berikutnya, masih aku bareng aku Aldiasa di Serangga Sastra. Bye bye.